Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauji, apoteker Puskesmas versus 2 Juwai. Di sini saya akan menjelaskan 3 modul, yaitu 1. Modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, 2. Modul analisis isu kontemporer, dan 3. Modul kesiapsiagaan bela negara. Hal yang pertama, saya akan menjelaskan modul 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo berdiri karena adanya kesadaran para pemuda Indonesia untuk merdeka. Kedua adalah Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya ada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I diadakan pada tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda bagi segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian juga disepakati Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah BPO-PKI. BPO-PKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang, Kaiso. Selanjutnya adalah PPKI. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. PPKI mempunyai tugas untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia serta membahas mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Kemudian 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Diharapkan dari 4 konsensus ini dapat menjaga keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan dari bangsa Indonesia. Kemudian nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Contoh cinta tanah air diantaranya yaitu bangga memakai produk asli buatan Indonesia, taat lalu lintas saat berkendara di jalan, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya toleransi antar umat beragama, mentaati peraturan hukum yang berlaku, merawat atau cinta lingkungan, serta membayar pajak. Selanjutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan yang lain. Yang keempat yaitu rela berkorban. Contoh dari sikap rela berkorban adalah membayar pajak bumi dan bangunan, membela tanah air dalam kondisi apapun, serta mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu contoh kemampuan awal bela negara. Contohnya, kesiapsiagaan kesehatan jasmani dan mental. Kemudian etika dan moral. Dan selain itu ada juga kearifan lokal. Yang terakhir adalah implementasi dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Implementasinya yaitu kita sebagai ASN fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian kita selanjutnya beralih ke modul yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer dibagi menjadi 3, yaitu perubahan lingkungan strategis,
isu-isu kontemporer, serta teknik dalam analisis isu tersebut. Yang pertama, kita akan menjelaskan perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh dalam kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas masing-masing. Perubahan lingkungan dapat kita lakukan mulai dari diri sendiri, kemudian melakukan yang bermanfaat, serta dalam melakukan pengembangan sebagai seorang ASN. Dalam mengenal perubahan lingkungan strategis, kita harus mengenal apa yang dinamakan dengan modal insani. Yang pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal emosional. Yang ketiga, modal ketabahan. Yang keempat, modal sosial. Yang kelima, modal etika atau moral. Dan yang terakhir adalah modal kesehatan fisik dan jasmani. Selanjutnya adalah penjelasan isu-isu strategis kontemporer. Di masa sekarang banyak terjadi gangguan, ancaman yang ada di Indonesia. Di antaranya korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, serta kejahatan mass communication. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, digunakan beberapa teknik analisis isu. Teknik analisis isu berupa mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT. Selain itu, menggunakan juga teknik tapisan isu dan analisis kesenjangan gap analisis. Setiap ASN harus waspada pada ancaman yang akan datang, serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun. Selanjutnya, kita akan masuk ke modul yang ketiga, yaitu modul kesiapsiagaan bela negara. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, indikator bela negara, serta rencana aksi dari bela negara. Kemudian kita masuk ke pengertian kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban untuk NKRI. Kemudian kita masuk pada kemampuan awal bela negara. Yang pertama, ada kesehatan jasmani. Contoh dari kesehatan jasmani ini sendiri adalah olahraga teratur dan terukur. Selanjutnya ada kesiapsiagaan jasmani. Contoh dari kesiapsiagaan jasmani yaitu misalnya lari 12 menit, push up, sit up, berenang, dan lain-lain. Kemudian ada kesiapsiagaan mental. Contoh dari kesiapsiagaan mental adalah seperti cara melatih atau meningkatkan kecerdasan emosional, seperti mengenali emosi yang dirasakan dan mengamati setiap perubahan emosi tersebut. Selanjutnya ada kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri dapat diartikan dengan memanajemen stres. Apabila manusia dapat berpikir dengan sehat, maka tanda kesehatan mentalnya sedang baik. Selanjutnya adalah menjaga kearifan lokal dengan cara melestarikan kebudayaan-kebudayaan bangsa, serta memiliki etika dan moral yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita masuk ke indikator nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang terakhir adalah rencana aksi dari bela negara. Salah satunya adalah mengikuti Latsar CPNS, di mana dari mengikuti Latsar CPNS ini dapat menjadi pelayan publik yang profesional berbasis pelayanan prima dengan spirit super moralitas. Sekian penjelasan mind mapping dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.